Halo Rek, Assalamualaikum. Balik lagi di konten Area Engineering setelah sekian lama kita nggak upload video. Kali ini kita melanjutkan konten servis motor sendiri, yaitu mengganti oli gardan. Oli gardan itu berfungsi sebagai pelumas gear reduksi. Gear reduksi ini berfungsi sebagai mengurangi putaran dari engine yang sudah dikurangi di CVT, lalu dikurangi lagi putarannya di gear reduksi yang nantinya putaran itu akan diteruskan ke roda belakang. Langsung saja sebelum masuk video, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kawan-kawan. Oke, untuk tools yang pertama kita perlukan yaitu tang dan kunci ring 12. Usahakan kunci ring ya, kalau kunci pas sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih aman lagi menggunakan kunci ring agar tidak selek. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu melepas kawat yang menghubungkan ke tuas rem belakang. Tujuan melepas kawat ini yaitu untuk menghindari tumpahan oli bekasnya itu mengenai kawat sehingga tumpahannya nggak langsung ke tampungan. Nah, jadi kita lepas kawatnya itu dan kita pinggirkan. Yang pertama kita melepas nut wing tadi atau mur kupu-kupu istilahnya. Lalu kawatnya kita tarik dan kita sampingkan aja. Jadi posisi baut drain ini tidak ada komponen yang menghalangi di bawahnya, sehingga oli bekasnya itu bisa langsung masuk ke tampungan dan tidak tercecer. Nah, untuk membuka baut drain ini kita menggunakan kunci ring 12. Kita putar berlawanan arah jarum jam dan setelah ringan kita putar menggunakan tangan. Jangan lupa kita menyiapkan tampungan di bawahnya ketika kita melepas bautnya. Kali ini saya memanfaatkan barang bekas, yaitu kemasan bekas dari air mineral yang 240 ml, karena sebenarnya oli gardan itu di dalam kompartemennya hanya sekitar 140 ml, jadi cukup sebagai tampungan. Nah, selagi kita menunggu oli bekasnya itu kita kuras, kita buka juga plug untuk mengisi oli agar tujuannya kompartemen di dalamnya itu tidak vakum sehingga oli bisa turun habis ke bawah. Setelah itu kita tunggu aja sampai oli bekasnya ini habis di kompartemen. Dan jika oli di kompartemen sudah habis, kita tutup saja lubang drainnya menggunakan baut drain tadi. Kita putar dahulu menggunakan tangan searah jarum jam agar kita dapat merasakan bahwa baut ini lurus saat kita memasang, sehingga saat nanti kita kencangkan, kalau miring itu bisa jadi slack. Jadi kita pakai tangan dulu memasangnya sampai agak keras. Nah, setelah itu nanti kita menggunakan kunci untuk mengencangkan. Kita kencangkan saja sekiranya kekerasannya itu sama seperti kita melepas saat pertama tadi. Nah, setelah baut tadi sudah kita kencangkan, kita pasang lagi kawat penggerak tuas rem belakang tadi. Kita masukkan ke lubangnya, kita pasang pernya dulu, lalu kita masukkan ke lubangnya dan kita pasang wing nut atau nut kupu-kupu tadi. Kita pasang sampai setelannya sama seperti kita melepas saat pertama, karena kekencangan nut wing ini nanti akan mempengaruhi setelan handle rem belakang yang ada di tangan kiri kita. Nah, setelah itu kita siapkan oli barunya. Kita potong ujung kemasannya untuk mengeluarkan olinya. Kalau kita cermati di kemasan oli gardan Yamalub ini, sebenarnya oli gardan yang terkandung di kemasan ini sebanyak 150 ml, sedangkan tulisan di kompartemen oli gardan itu hanya 140 ml atau 140 cc. Tapi nggak apa-apa, kita lebihin 10 ml atau 10 cc itu. Hitung-hitung kita jaga-jaga jika oli itu kepanasan dan terjadi penguapan. Toh walaupun nggak menguap, hanya 10 cc itu tidak berpengaruh besar ke putaran gear itu. Bisa jadi lebih bagus karena oli atau pelumas yang ada di kompartemen tersebut berlebih. Nah, setelah itu kita pasang lagi plug isinya tadi, lalu kita kencangkan menggunakan tang sampai kekerasannya sama seperti kita
membuka saat pertama kali tadi. Oke, selesai rek, kita mengganti oli gardan nggak sampai 5 menit dan bisa kita kerjakan sendiri di rumah menggunakan tool kita sendiri. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Area Engineering, dan kalian juga bisa komen untuk request poin servis selanjutnya. Wassalamualaikum.